Ini serius, Pak? Saya mengantar jenazah sendirian ke Solo? Tanyaku bingung kepada Pak Jono atasanku. Iya, yang lain nanti ada pengiriman juga. Jadi sisa kamu saja yang tidak bertugas. Jawabnya dengan ringan. Bukannya aku menolak, tetapi aku tidak punya pengalaman dalam pengantaran jenazah jarak jauh. Apalagi sekarang harus mengantarnya tanpa ada yang menemaniku. Tapi Pak, saya masih baru di sini. Sudahlah, saya percaya sama kamu. Nanti malam kamu berangkat ya. Dia pun lantas pergi setelah mengatakan hal tersebut. Perkenalkan, namaku Aziz dan aku bekerja sebagai seorang sopir jenazah di sebuah rumah sakit umum Jakarta. Sudah sekitar 1 bulan lebih aku bekerja dan dikarenakan hidupku sendiri serta tidak mempunyai orang tua. Pekerjaan ini sudah cukup untuk memenuhi kebutuhanku selama di kota. Tok, tok, tok. Tiba-tiba suara pintu kontrakanku diketuk seseorang. Iya sebentar. Jawabku dan langsung segera menuju ke arah pintu. Aku lantas membuka pintu dan tidak menemukan siapa-siapa setelahnya. Mungkin saja orang iseng. Kurang kerjaan sekali dia. Padahal aku sedang siap-siap pergi ke rumah sakit. Theo kakak, tok, Theo kakak. Suara ketukan pintu kembali terdengar. Iya sebentar. Ucapku. Aku baru saja duduk ingin menghabiskan kopi. Lagi, ketika aku membuka pintu, aku tidak menemukan siapapun di luar. Aku lantas keluar kontrakan dan melihat-lihat ke arah sekitar. Memang benar-benar tidak ada orang sama sekali. Lantas yang mengetuk pintu tadi itu siapa? Dengan cepat aku kembali ke kontrakan untuk mengambil kunci motor dan segera berangkat ke rumah sakit. Karena aku takut jika tidak standby di sana akan kena omel atasanku nantinya. Biarlah urusan tadi berlalu, mungkin memang orang iseng saja. Ziz, katanya kamu ditugaskan Pak Jono mengantar jenazah ke Solo ya nanti. Ujar temanku ketika aku baru saja tiba. Iya nih, mana aku sendiri yang mengantarnya. Jawabku sambil mengeluh. Lah kamu berani betul ke sana sendiri. Memangnya tidak ada yang bisa menemani? Tidak ada Pak, katanya yang lain juga ada pengiriman juga. Memang sekarang ini lagi ramai-ramainya sih. Ya sudah kamu hati-hati ya. Nanti kan ada pengawalan pasti. Nah kalau itu saya belum tahu juga Pak. Semoga saja ada pengawalan. Wih, lagi pada asik nih. Ujar seseorang yang baru datang. Satu persatu teman-teman sopirku berdatangan. Ada yang baru saja datang, menjemput pasien, mengantarkan jenazah dan lainnya. Satu dari mereka bercerita tentang korban kecelakaan yang anggota tubuhnya berceceran dan itu membuatku jijik serta takut. Nih ya, orang kalau matinya begitu biasanya tumbal jalanan. Ah masa begitu sih Pak? Jangan nakut-nakutin dong. Nanti malam saya mengantar jenazah ke Solo nih. Protesku kepada mereka yang sedang bercerita. Loh, kamu anak baru sih jadi belum mengerti tentang begituan. Ah, enggak asik nih ceritanya. Aku keberatan karena mereka seperti sedang menakut-nakuti. Inilah nasib junior, pasti menempatkan ospek dari para seniornya. Tak lama berselang, Pak Burhan yang seorang sopir laka lantas dipanggil menghadap atasan. Mungkin saja sudah terjadi lagi kecelakaan. Aziz, ayo temani saya. Sekalian kamu belajar. Tadi saya sudah bilang mau bawa kamu. Ujarnya mengajakku menemaninya setelah bertemu Pak Jono di kantor. Aku tidak membantah lantas langsung ikut naik ke dalam mobil. Mau bagaimanapun, aku junior dan tidak banyak pengalaman. Jadi, ikut dengan Pak Burhan adalah keputusan yang tepat untuk mencari pengalaman. Benar saja, mengurus kecelakaan lalu lintas sangat mengejutkan. Selain mayat yang bersimbah darah dan banyak organ yang rusak. Dalam pengangkatannya pun ada cara khusus dan tidak sembarangan. Sudah dibilang, mengurus jenazah kecelakaan itu menakutkan. Kamu nggak percaya sih tadi. Ujarnya sambil menyetir ambulans menuju ke rumah sakit untuk diotopsi. Iya Pak, tadi saya juga merinding. Ah kamu, baru begitu aja udah merinding. Apalagi nanti didatengin arwahnya. Ucapnya sambil tersenyum. Hah, maksudnya gimana Pak? Kamu mau saya ceritakan? Ah enggak Pak, nanti saja. Saya belum siap menerimanya hehe. Jawabku singkat. Jelas saja aku menolak. Aku tidak ingin menambah pikiran sebab nanti malam aku akan mengantarkan jenazah ke Solo. Yang ku dengar, yang akan ku antar ini meninggalnya tidak normal. Hahaha.
Kamu ternyata penakut ya, Ziz. Bukan penakut, Pak. Karena belum terbiasa saja, hehe. Kami pun sampai dan dengan cepat mengantarkan jenazah ke ruang otopsi. Setelahnya, aku segera pergi menuju tempat biasa para sopir menunggu tugas dari atasan. Ziz, ditunggu Pak Jono di kantor. Tadi nyariin kamu. Baru saja tiba. Aku langsung diberitahu bahwa Pak Jono menacariku. Ada apa ya? Bukannya sekarang masih jam 6 sore. Tak tunggu lama. Aku dengan segera langsung datang menemui Pak Jono. Tok, tok, tok. Aku pun mengetuk pintu terlebih dahulu sebelum masuk. Akibat mengetuk pintu, aku jadi teringat kejadian pintu terketuk di kontrakan tadi. Permisi, ujarku sambil memasuki ruangan. Iya, duduk kamu, Ziz. Kenapa ya, Pak? Kata Asep Pak Jono mencari saya. Ini, kamu siap-siap sekarang ya. Jenazahnya sudah ditunggu keluarga di sana. Maksimal kamu sampai di sana subuh ya, jangan sampai telat. Ujarnya sambil memberikan berkas administrasi kepadaku. Bukannya ini masih sore ya, Pak? Kata Pak Jono nanti malam. Jawabku sambil terkejut akibat perubahan yang terjadi. Iya, cuma kan kamu nggak tahu tempat pastinya. Juga, mereka tiba-tiba nggak bisa mengawal kamu nanti. Jadi, lebih cepat lebih baik kan? Supaya kamu kalau tidak tahu tempatnya nanti bisa tanya-tanya dulu di sana. Ucapnya lagi. Mana bisa begitu? Masa aku harus mengantarkan jenazah jarak jauh sendirian? Yang benar saja Pak Jono ini. Ingin sekali aku protes namun apalah dah. Aku hanya seorang bawahan. Baik Pak, kalau begitu. Jawabku lemas. Dan ini barang yang kamu butuhkan berserta perbekalannya. Di situ ada alamat rumahnya. Kamu bisa maps nanti. Ya sudah, kamu bersiap sana. Aku pun dengan lemas meninggalkan ruangan Pak Jono dan menuju ke arah kamar mayat untuk mengurus pemindahannya ke dalam mobil. Sesampainya di kamar mayat, aku pun memberikan berkas lantas masuk terlebih dahulu untuk melihat jenazah yang akan kubawa. Jeti ini nomornya ya? Lirihku. Dengan perlahan aku pun membuka selimut yang menutupi jenazah tersebut. Alangkah terkejutnya aku ketika melihat mayatnya dengan mata yang masih melotot besar. Astagfirullah. Aku lantas menutup kembali selimutnya dan pergi keluar. Aku duduk sendirian sambil berpikir tentang mayat tadi. Sebenarnya dia meninggal karena apa? Mengapa matanya melotot lebar seperti itu? Sangat menyeramkan sekali. Apa mungkin karena petugas di kamar mayat lupa menutup matanya? Beberapa saat menit kemudian aku ingin kembali ke tempat para sopir kumpul, namun ketika di jalan, seketika aku menabrak seseorang secara tidak sengaja. Bruk! Aku terjatuh. Namun orang yang kutabrak masih kokoh berdiri. Dan ia menoleh ke arahku dengan wajah pucat dan datar. Maaf Pak, saya tidak sengaja. Ujarku memohon maaf padanya. Dia hanya mengangguk lantas pergi begitu saja. Orang itu kuat sekali. Tertabrak tapi malah aku yang terjatuh. Lirihku sambil mencoba berdiri. Aku heran. Cepat sekali dia menghilang. Apakah karena banyak orang dia jeti tertutup ya? Entahlah. Tetapi dari wajahnya aku seperti pernah melihatnya. Tapi di mana ya aku melihatnya? DGH. Jantungku berdebar kencang. Aku sadar. Orang yang kutabrak tadi sangatlah mirip dengan jenazah yang akan kuantar nanti. Dia sangat mirip. Aku tadi membuka wajahnya percis dan sekarang dia sedang menuju ke arah kamar mayat. Tapi, ya sudahlah. Mungkin itu kerabatnya. Aku tidak ingin membahasnya lagi, walaupun menurut informasi mereka tidak ada yang mengawal nantinya. Sial. Belum juga berangkat pikiranku sudah kacau seperti ini. Udah mau berangkat nih. Ujar teman sopir yang masih ada karena sebagian sedang bertugas. Iya nih. Mau ikut enggak? Ajakku padanya. Aduh maaf. Besok saya punya tugas juga. Jawabnya. Dengan wajah yang masam, aku lantas duduk dan mulai ragu. Apa mungkin tidak ada yang akan menemaniku mengantar jenazah? Jangan takut. Jenazah nggak bakal bangun lagi kok. Ujarnya iseng. Has, kalau ngomong kok sembarangan begitu sih? Lah emangnya yang udah meninggal kamu pikir bisa bangun lagi? Iya sih, tapi nggak perlu diomongin juga kan? Protesku kepadanya. Orang ini kalau berbicara seperti tidak bisa dikontrol. Tidak bisakah dia menyemangatiku, bukan malah mencoba menakutiku seperti itu? Menyebalkan mempunyai senior-senior di sini. Aziz,
Sudah siap nih? Seorang petugas meneriakiku dari jauh. Ya sudah Pak, saya sudah dipanggil tuh. Aku berdiri lantas berpamitan kepadanya. Iya hati-hati ya. Ingat, jenazah nggak bisa bangun lagi. Aku tidak menanggapinya, dan memilih untuk langsung pergi ke mobil. Sesampainya di sana, aku lantas mengecek isi di dalam mobil. Kulihat hanya ada kurung batang dan tidak ditutup lagi oleh kain. Ini nggak ditutup kain? Sabar lagi dibawakan. Aku mengangguk dan kembali memeriksanya. Ketika aku menoleh ke arah mayat, aku merinding sejadi-jadinya. Wajahnya sangat mirip dengan orang yang menabrakku tadi. Seketika, aku langsung turun dan mencoba berpikir positif. Mungkin saja hanya kebetulan mirip. Mana mungkin jenazah bisa hidup lagi? Pikirku dalam hati. Orang yang membawakan kain penutup pun datang. Dengan cepat menutup kurung batangnya dan segera menutup kembali mobil tersebut. Hati-hati ya Mas di jalan. Iya siap. Jawabku singkat lantas langsung naik ke mobil. Aku pun memulai pengantaran pada pukul 7 malam dan mempunyai target sekitar jam 2 malam untung sampai di lokasi yang dituju. Sebetulnya Solo bisa ditempuh selama 6-7 jam. Namun aku tidak tahu berapa lama dari Solo ke alamat selanjutnya. Mobil yang kupakai ini, keluaran terbaru untungnya. Selain mesin, antara kursi depan dan belakang disekat oleh seperti dinding dan hanya ada lubang tidak terlalu besar untuk mengintip itu pun di bagian kornet. Mobil jenazah jarak jauh di rumah sakit kami umumnya memang seperti ini. Theo kakak, Theo kakak. Tiba-tiba terdengar suara ketukan dari belakang. Gak mungkin, di belakang kan jenazah. Aku mungkin salah dengar, pasti ada barang yang jatuh. Ucapku dalam hati. Karena penasaran, sebelum aku memasuki jalan tol, aku memutuskan untuk menepi terlebih dahulu dan mengecek ke belakang. Takut ada kerusakan panah keranda dan akan menimbulkan masalah. Padahal tadi jalannya mulus. Masa bisa ada barang yang jatuh? Ucapku sambil membuka pintu belakang mobil. Tea kakak. Baru saja aku membuka pintu. Sebuah senter terjatuh. Benar dugaanku. Ternyata memang ada barang yang jatuh. Kulihat di dalam juga tidak ada yang berubah. Ternyata hanya pikiranku saja yang terlalu negatif. Aku lantas mengambil senter tersebut dan menutup kembali pintu belakang dan segera kembali ke depan. Baru saja 2 langkah. Tetapi samar-samar aku melihat seperti ada seseorang di bangku sopir. Ah itu si siapa? Ucapku terbata-bata.